Hard copy, hard copy. Hard copy. Sekali di Madura. ربنا يكون في الدنيا حسنة. Kadi punapa kabara saya bener enggak tadi saya ngomongnya tadi. Kadi punapa kabara bener ya? Bener. Kalau salah mohon dimaafkan. Saya tadi sudah cerita dengan para ulama, tapi saya ulangi lagi. Saya pada saat bertemu dengan Presiden Afghanistan, Dr. Ashraf Ghani, yang negaranya sudah lebih dari 25 tahun bertikai dan perang yang tidak ada hentinya. Padahal hanya ada 7 suku. Dulunya yang bertikai, yang bersengketa 2 suku. Yang satu membawa teman dari negara lain masuk, yang satu membawa teman dari negara lain masuk. Akhirnya perang. Dan sekarang beliau menyampaikan, bukan saya, Dr. Ashraf Ghani yang menyampaikan. Dan sekarang sudah terpecah menjadi 40 kelompok karena peperangan itu. Dan Dr. Ashraf Ghani ini sudah 23 tahun lebih berada di pengasingan luar negeri. Betapa sangat beratnya sebuah negara yang tidak damai. Dr. Ashraf Ghani menyampaikan kepada saya, Presiden Jokowi, hati-hati, negaramu ini negara besar, 714 suku dengan agama yang berbeda-beda, dengan bahasa daerah yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda. Hati-hati, jangan sampai ada pertikaian, jangan sampai ada sengketa, jangan sampai ada gesekan. Kalau ada sekecil apapun segera diselesaikan supaya tidak membesar. Dan yang dijadikan contoh adalah Afghanistan. Itu sudah sulit untuk dipersatukan, tapi yang bicara adalah Presiden Afghanistan. Dan saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bu Yeni Wahid tadi, bahwa semuanya itu memang ibu-ibu, perempuan, wanita itulah yang bisa menjadi kunci bagi perdamaian, baik dalam skop kecil, kabupaten misalnya, dalam skop yang lebih besar, provinsi, negara, dan dalam skop yang lebih besar, yaitu global atau dunia. Sekali lagi, bahwa yang namanya perdamaian itu tidak bisa dipaksakan, tetapi harus ditumbuhkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya menghargai sekali, saya mengapresiasi dan mendukung penuh kerjasama Wahid Foundation dengan UN Women dalam program bersama, yaitu Perempuan Berdaya Komunitas Damai, yang diwujudkan dalam berbagai kampung damai untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, kewirausahaan ekonomi, ekonomi keumatan, perdamaian, dan kesetaraan. Harapan saya, gotong royong kita semuanya yang berjalan selama ini dapat terus dijaga, dapat terus kita kembangkan, terutama untuk menghadapi berbagai tantangan baru di masa depan yang bisa mengancam perdamaian. Marilah kita terus tanamkan, kita tumbuhkan, kita sebarkan nilai-nilai perdamaian di seluruh penjuru tanah air dan serta di seluruh penjuru dunia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya deklarasikan perayaan Hari Perdamaian Internasional tahun 2017. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.